Untuk pertemuan kelima ya, dasar pemrograman, yaitu tentang perulangan ya. Nah, untuk Python ya, di Python ini ada dua bentuk perulangan, yaitu menggunakan for dan menggunakan while. Nah, untuk for ya, seperti ini kondisinya. Jadi dimasukkan satu ya, suatu inputan ya, dimasukkan suatu inputan ya. Kemudian di sini nanti ditanyakan ya kondisinya, apakah inputan yang dimasukkan tadi sudah benar atau salah kondisinya. Kalau dia benar, maka dia akan mengulang kembali. Ya, kalau salah dia mengakhiri ya. Bentuk dari for ya, itu for, kemudian variabel in sequence ini dalam jangkauan ya. Dan jangkauannya itu ada, kita nanti menggunakan len ya, menggunakan string, list ya, tuple dan seterusnya. Oke, untuk pembahasan mungkin lebih lanjutnya nanti di list, kemudian di tuple gitu ya. Ini memperkenalkan saja. Ya mungkin agak berbeda ya penjelasannya yang nanti seperti kemudian selain tadi string, list dan tuple, di dalam for itu ada aturan juga ya, ada yang menggunakan range. Range ini jangkauan ya. Nah, kalau buatkan di luar for ya seperti ini kondisinya. Untuk yang range cetaklah range 10, maka akan menghasilkan ya 0,10 gitu ya. Kemudian ada list ya. Ada list, ini kalau list kan kurung kerawal, kurung bracket ya. Kurungan bracket ya. Itu tandanya list gitu ya. Nah, ini ketika diberikan perintah cetak list rank 10, maka tercetak 0 sampai dengan 9. Gitu ya, 10-nya tidak disebutkan. Oke. Kemudian ada juga 2,8 ya. Ini batasan ya. Mulai dari 2 ya, mulai dari 2 terus sampai dengan 8. Kemudian ada juga ya yang loncat-loncat ya. Diberikan batasannya 2, mulai dari 2, kemudian kurang dari 20 atau sampai dengan 20, loncatnya itu 3 kali 3 kali. Jadi 2, 5 dan seterusnya. Nah, untuk tampilan ya, untuk tampilan ini dapat menampilkan suatu bilangan ya, ataupun ya perulangan itu sendiri gitu ya. Kemudian ada perulangan while. Seperti ini bentuk umumnya, while expression, kemudian statement. Nah, setiap perintah baik itu for ya maupun while itu selalu diakhiri dengan titik 2 ya. Ini untuk menyatakan itu perintah di dalam Python ya, suatu perintah dalam Python, sama seperti dengan if gitu ya, menggunakan titik 2 ya. Nah, sama dengan while juga ya, seperti ini bentuk umumnya tadi ya. Kemudian agak berbeda di flowchartnya ya, di flowchartnya ya. Diberikan nilai terlebih dahulu ya, kemudian nilainya tadi bentuknya betul atau salah. Ketika betul, maka dia akan menjalankan perintah tersebut, ya menjalankan perintah yang di bawahnya, kemudian mengulang sampai dengan perintah kondisinya itu salah ya. Kalau salah berarti dia keluar. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Oke.
Di video pembelajaran itu sudah dijelaskan tampilan-tampilannya ya. Kita coba aja di sini. Saya punya ini ya, for bilangan ya. Diulang bilangan ya dari 10 dari 1 ya. Itu ya bacanya ya. Diulang bilangan dimulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Loncatnya 2 kali ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini karena pakai list 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang kita hilangkan listnya. Kita hilangkan listnya. Tampilannya ini ya, tanpa list. Jadi tanda bracket ini menandakan dia itu list atau tuple nanti ya. Dasarnya itu list ya. Oke, ini kenapa kok jadi bilangan ganjil? Karena lompatnya 2 kali. Ini lompatan dari 1, 2 kalinya itu 3, 2 kalinya itu dan seterusnya. Jadi tampilannya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kalau saya hapus ya lompatannya ini sama aja seperti lompatannya 1 ya. Lompatannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 9 ya. 10-nya tidak disebutkan gitu ya. 10-nya tidak disebutkan. Nah, ini apakah hal seperti ini ya pengulangannya itu sebanyak 10 atau 9 gitu ya. Kalau ditandai seperti ini berarti pengulangannya 9. Tapi kalau diawali dari 0, maka pengulangannya menjadi 10 kali. Ya, 10 kali. Oke. Yang kita bahas di sini bukan suatu angka, bukan suatu bilangan. Jadi walaupun saya kasih bil di sini ya, tapi ada pengulangannya. Tadi pernyataan saya, ya ketika kita berikan di sini 0, ya, kemudian batasnya 10, maka yang diulang itu 10 kali. Nah, seperti ini, 10 kali. Ya, kalau saya kasih di sini 1 sampai dengan 10, maka pengulangannya 9 kali, ya. Jadi berapa banyak pengulangannya dari suatu data, gitu ya. Berapa kali pengulangannya dari suatu data. Jadi di dalam ROM itu ya sudah tersimpan angka-angkanya ini, nah mengulang berapa kali. Ya, beda halnya dengan saya buatkan misalkan ada lompatan. Sama. 4, 5 kali, hanya 5 kali karena lompatnya 2 kali ya. Coba saya kasih 0 di sini ya. Berapa kali dia melompatnya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. 5 kali mengulang, bukan melompatnya tapi mengulangnya. Jadi mohon diperhatikan ya, ini bukan sekedar menampilkan suatu bilangan, apakah dia bilangan ganjil, bilangan genap gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah mengulang suatu data ya, suatu memori ya sebanyak berapa kali? Sebanyak yang ditentukan ya. Ya kalau di sini ditentukannya misalkan 20 ya gitu ya. Apakah 20? Tidak, tetap 10. Kenapa? Karena di sini lompatannya 2 kali. Ya 20 dibagi 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini berarti ini 20 kali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang belum paham? Ya, bahwasanya perulangan ini bukan sekedar menampilkan suatu bilangan, suatu angka-angka, tapi berapa kali mengulangnya, gitu ya. Memang ditandai dengan angka-angka, ya, ditandai dengan angka-angka. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya kasih juga, ya, kalau while begini ya. Bedanya kalau for, ya kita berikan angkanya di sini satu baris, gitu ya. Kalau while, ya kita berikan dulu sebelum while-nya itu kita kasih n 0 ya, kemudian jika n kurang sama dengan 10 maka cetak n. N-nya selalu ditambah 1
Nah, ini lompatannya. Kalau di sini lompatannya di sini. Kalau for itu lompatannya di sini. Ya. Nah, kalau yang while itu lompatannya menggunakan penjumlahan. Ya, menggunakan penjumlahan, gitu ya. Kita coba lihat hasilnya. Belum ada ya hasilnya. Ini bingung kali. Oh, ini di bawah. Ya, 1 sampai dengan 10. Ya, 0 ya, dari 0 ya. Karena cetak dulu n-nya, gitu ya. Dari 0 dia sampai dengan 10. Nah, itu bedanya ya. Eh, kalau di apa namanya? Kalau di for ya agak sulit kita membatasi benar-benar sampai dengan 20 gitu ya, atau sampai dengan 10 lah. Sampai dengan 10 gitu ya. Nah, dari tadi kan apa angka terakhirnya itu 9 gitu ya. Angka terakhirnya itu 9 ya. Karena kita tidak apa namanya bisa memberikan suatu sama dengan ya. Kalau di while, nah ini bedanya ya. Kalau di while satu kondisinya itu kita bisa berikan macam seperti ini. Apakah n kurang atau sama dengan 10 ya. Kalau dia masih sama dengan 10 dicetak n gitu ya. Gitu ya. Nah, 0 sampai dengan 10 tadi tercetak. Oke. Nah, beda halnya kalau misalkan saya berikan printnya di bawah. Ya, setelah n ditambah 1. Baru dicetak, apa yang terjadi? Maka yang pertama kali dicetak adalah 1. Ya, kita coba ya. N sama dengan 0. Apakah 0 kurang sama dengan 10? Ya. N ditambah 1. 0 ditambah 1. 1. Cetak 1 dan seterusnya. Nah, sampai dengan nanti dia ketemu apakah 10 sama dengan 10? Jawabnya ya. Ya, jawabnya ya. Ya, kemudian 10 ditambah 1 11. Oleh karenanya tampilannya 1 sampai dengan 11. Nah, ini menandakan ya 11 kali pengulangan ya. Apakah ketika printnya di sebelum penjumlahan ini itu 11 juga pengulangannya ya. Ya, 11 juga dari 0 soalnya. 0, 1 sampai dengan 10. Ini 11. Ini kalau diberikan tanda sama dengan ya. Baik, di sini yang perlu saya jelaskan ya, yang perlu saya jelaskan kita tidak bisa apa ya namanya semena-mena gitu ya memberikan suatu codingan ya, suatu logika tertentu ya terhadap suatu data. Misalkan kita berikan datanya itu ya pengennya 1 sampai dengan 100. 1 sampai dengan 100 ya. Nah, cara ngakalinnya ya kalau for itu selalu diawali dengan 0. Pasti hasilnya 100. Kalau Anda diawali dengan 1, maka ini tidak jadi 100, jadi 99. Padahal pengennya tampil data itu 100. Nah, ini kunci ya, kunci daripada pengulangan. Bukan sekedar sekali lagi menampilkan angka-angka, tapi bagaimana caranya menampilkan suatu data yang diinginkan oleh user ya. Misalkan pada suatu laporan pengennya itu sampai dengan 100. Maka kalau di for ini tidak bisa diawali dengan 0, apa dengan 1, harus diawali dengan 0 ya. Saya ulangi, harus diawali dengan 0. Tidak boleh angka setelahnya yaitu 1, 2 apalagi ya. Tidak memenuhi syarat ya. Nah, beda halnya dengan di while ya.
Kalau di while ya, Anda berikan angka pertama itu 1 ya, maka di sini untuk menampilkan sampai dengan 100 ya, sampai dengan 100 maka Anda berikan sama dengan. Nanti kan pertanyaannya adalah apakah 100 kurang dari atau sama dengan 100? Jawabannya pasti iya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Anda berikan 0 di sini ya, maka di sini jangan pakai sama dengan, kemudian cetaknya ya, sorry. Cetaknya di bawah. Ya. Cetaknya di bawahnya sini. Oke, ini maksudnya apa ya, Pak? Gini, kalau data itu kan ditampilkan ya, kolom, ada beberapa kolom. Ya, ada beberapa kolom. Ya, ada beberapa kolom di data tersebut gitu ya. Nah, ini saya tandain dulu sampai 10. Kolom yang pertama pasti nomor, kemudian nama atau NIM dulu ya, nomor, NIM, nama, ya kelas dan seterusnya. Pasti nomor itu dari 1 ya. Di mana juga, di negara mana juga nomornya dari 1 bukan dari 0 ya. Nah, kalau di nanti bahasan selanjutnya pada list ya atau tuple ya. Jadi logikanya gitu ya. Untuk menampilkan suatu data itu pasti dari 1 ya, nomornya ya. Nah, ini cara memberikan nomor seperti ini. Jadi nanti cetak N, nah, dia ke bawah ya, dan seterusnya. Oke, ini kunci ya, kunci dari logika suatu perulangan ya. Intinya adalah untuk menampilkan suatu data berapa kali banyak ditampilkannya ya. Kalau misalkan ada data Anda tentukan sendiri ya, dipersilakan. Contohnya gini ya. Oke, masukkan suatu bilangan ya, misalkan kita kasih 7 di sini. Ya, kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan 1 sampai dengan 7. Kenapa? Karena N-nya ditambah dulu ya. N-nya ditambah dulu. Jadi ini saya menjelaskan di lingkup logikanya ya. Lingkup logikanya ya. Kita masukkan bilangannya. Tadi kita masukkan 7 ya. Kemudian diberikan variabel N ya, nilainya 0 ya. Nah, berarti di sini bacanya apakah 0 kurang dari 7? Ya. 0-nya ditambah 1 ya, cetak 1 ya. Kemudian balik lagi ya, karena dia masih betul ya, maka mengulang kembali ya. Sekarang N yang sekarang adalah 1 ya. 1 kurang dari 1, 1 ditambah 1 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang belum paham di sini? Kalau misalkan di for gimana? Bisa juga ya. For di sini saya kasih es berarti biar dingin gitu ya. Saya cetak input bilangan 5. 0, 1, 2, 3, 4 ya. 5-nya nggak ngikut. Ya, nanti Anda boleh menggunakan for atau menggunakan while. Biasanya ya, saya kalau di web gitu ya, atau di program yang lain itu untuk data saya nyaman di while. Ya, saya nyaman di while karena tadi ya, kita bisa menentukan terlebih dahulu di sini, kemudian ada batasannya ya. Batasannya itu ambil dari
inputan banyak data, atau nanti misalkan ada pertanyaan input data lagi, kalau iya dia ngulang lagi dan seterusnya. Gitu ya. Itu apa namanya untuk perulangan ya. Untuk perulangan. Nah, sekarang ada perulangan di dalam perulangan. Nah, di modul mungkin nggak ada ya. Nah, ada kan gitu ya. Nah, sini ada perulangan di dalam perulangan. Jadi while ini ada di dalam while yang ini. Ya. Yang pertama, I kita berikan 1. Ya. 1 kurang dari 10, ya. Maka, ya, sini diberikan dulu J sama dengan 1, ya. Mengulang J, 1 berarti ya 1 kurang dari I, ya. I tadi berapa? 1 ya. Ya, apakah I kurang sama dengan 1? Ya. Kalau ya, jalankan J selalu ditambah 1. Cetak, tadi berapa nih? 1. J-nya ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. Ya, kemudian I-nya ditambah 1. Jadi 2. Ulang lagi ke atas. Apakah 2 kurang dari 10? Ya. Kemudian di sini 2 kurang sama dengan I yang sekarang berapa? I yang sekarang 2. Gitu ya. Karena di sini sudah ditambahkan, sudah dijumlahkan tadi. Ya, I yang ini dijumlahkan di sini, ya. Biar enggak ini ya. Kan 1. Ya 1 ya seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya gini. 1 2 2 3 gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena J-nya dijumlah dulu baru dicetak. J yang pertama kan 1. Apakah 1 kurang sama dengan 1? Kecuali Anda kasih 0 di sini. Ya. Nah, cerita kalau dikasih 0. Nah, 1 2 2 3 gitu ya. Mana tuh? Yang bawah, yang bawah. Jadi apa untuk yang di dalam ini ya ini mengulang dari yang di atasnya, gitu ya. Mengulang yang di atasnya. Menampilkan sebanyak berapa kalinya itu yang kita mesti cermati, yang pasti kita pahami ya untuk kedepannya tentang data. Nanti ada list, ada apa apel gitu ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah masuk ke list, tuple gitu ya, situ ada data. Ya, apakah mau menginput data lagi? Kalau iya, dia mengulang lagi dan seterusnya. Gitu. Oke, dari bagi ada yang ingin mempresentasikan atau memperlihatkan programnya.